Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjar Jatuan dan rekan saya Afif Ma'arif akan menjelaskan tentang BIOS. Sebelum kita memasuki ke pembahasan lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa sih BIOS itu. Tahu gak sobat tentang BIOS? BIOS adalah sumber informasi dan sangat penting di saat kita melakukan troubleshooting komputer. Seperti pada contoh sederhana, di mana komputer kita mati total, maka hanya dengan cara mereset BIOS saja, komputer kita dapat kembali nyala seperti sebelum masalah. BIOS sendiri merupakan singkatan dari Basic Input Output System, yang merupakan sumber informasi dalam suatu software dalam komputer yang ditulis dalam bahasa assembly yang mengatur fungsi dasar hardware atau perangkat kelas pada komputer. BIOS tertanam di dalam chip sebuah memori, ROM atau flash memory yang berbahan CMOS yang terdapat pada mainboard. Pada sebuah baterai yang biasa kita sebut dengan baterai CMOS yang mempunyai fungsi untuk menjaga agar waktu atau tanggal dan settingan lainnya yang sebelumnya telah kita set pada BIOS tidak hilang atau akan kembali ke konfigurasi awal meskipun komputer dimatikan, yang fungsinya akan terus berjalan layaknya sebuah jam. Salah satu tugas utama yang dilakukan oleh BIOS adalah mengatur tahap awal proses startup, sekaligus memastikan bahwa sistem operasi benar-benar telah dimuat ke dalam memori. Selain itu, BIOS berfungsi melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menjalankan perintah power on self-test. Salah satu yang harus kita lakukan sebelum menginstal sistem operasi pada komputer adalah dengan melakukan pengecekan beberapa perangkat yang ada pada komputer. Selain itu, BIOS juga dapat memberikan informasi mengenai spesifikasi perangkat keras yang terdapat pada motherboard. Yang kedua, ada mengatur konfigurasi dasar pada komputer. Umumnya, BIOS mengatur konfigurasi terhadap perangkat lain berdasarkan fungsinya masing-masing. Pengaturan konfigurasi ini biasanya dimanfaatkan oleh beberapa orang, terutama gamer, untuk meningkatkan kinerja atau performa suatu komputer atau yang sering disebut dengan overclock. Dan fungsi yang terakhir itu ada memberikan informasi dasar pada komputer. Selain menjalankan perintah POS dan mengatur konfigurasi dasar pada komputer, BIOS juga bertugas memberikan informasi dasar mengenai bagaimana interaksi tiap-tiap perangkat penting yang terdapat pada komputer, seperti drive dan memori yang nantinya bertugas memuat sistem operasi. Ada berbagai macam jenis BIOS yang digunakan dalam beragam jenis komputer berdasarkan manufaktur pembuatnya. Berikut akan dijelaskan beberapa jenis BIOS yang paling banyak digunakan di dewasa ini. Nah, untuk mengetahui jenis BIOS yang Anda gunakan, bisa dilihat dengan cara mencari spesifikasi komputer di pengaturan. Yang pertama, ada IBM BIOS. IBM BIOS adalah BIOS yang dikembangkan oleh IBM Inc. Untuk dapat masuk ke dalam struktur IBM BIOS, dilakukan dengan menekan tombol F2 pada saat proses POS atau Power on Shelf Test. Berikut penjelasan beberapa arti kode BIP yang muncul pada saat menyalakan komputer yang menggunakan IBM BIOS. Yang pertama, jika tidak ada bunyi BIP, berarti power supply rusak atau VGA atau RAM tidak terpasang dengan benar. Yang kedua, jika BIP terus-menerus berbunyi, berarti power supply rusak, VGA RAM tidak terpasang dengan benar. Dan jika BIP panjang 3 kali, itu menandakan keyboard bermasalah. Kalau BIP-nya panjang 1 kali, terus BIP pendek sekali, berarti motherboard bermasalah. Jika BIP panjang 1 kali dan BIP pendek 2 kali, berarti VGA card bermasalah. Dan jika BIP panjang 1 kali dan BIP pendek 3 kali, berarti VGA card bermasalah. Dan BIP yang terakhir itu BIP pendek 1 kali. Jika berarti itu normal POS dan isi dalam keadaan baik. Selanjutnya ada AMI BIOS. AMI BIOS adalah BIOS yang dikembangkan dan diproduksi oleh Amerika Megatrend Inc.
Untuk dapat masuk ke dalam setup AMI BIOS dilakukan dengan menekan tombol delete pada saat proses startup. Berikut beberapa arti kode BIP yang muncul pada saat menyalakan komputer yang menggunakan AMI BIOS. Yang pertama, jika BIP-nya satu kali berarti RAM mengalami kerusakan atau tidak terpasang dengan benar. Jika BIP-nya dua kali, permasalahan RAM yang memory parity error inverse 64 KB block. Jika BIP-nya tiga kali, permasalahan RAM yang dimana memory read atau write error inverse 64 KB block. Jika BIP-nya 4 kali, berarti motherboard bermasalah atau motherboard timer tidak berfungsi. Jika BIP-nya 5 kali, prosesor rusak. Jika BIP-nya 6 kali, keyboard rusak atau tidak terpasang dengan benar. Jika BIP-nya 7 kali, permasalahan prosesor. Jika BIP-nya 8 kali, VGA rusak atau tidak terpasang dengan benar. Jika BIP-nya 9 kali, permasalahan pada BIOS atau motherboard. Jika BIP-nya 10 kali, permasalahan pada motherboard. Dan kode BIP yang terakhir itu jika BIP-nya 11 kali, itu menandakan bahwa baterai CMOS sudah mengalami kehabisan daya atau tidak terpasang dengan benar. Selanjutnya ada Our BIOS. Our BIOS adalah BIOS yang dikembangkan dan diproduksi oleh Our Software Inc. Untuk dapat masuk ke dalam setup Our BIOS dilakukan dengan menekan tombol delete pada saat proses startup. Berikut penjelasan beberapa arti kode BIP yang muncul pada saat menyalakan komputer yang menggunakan Our BIOS. Yang pertama, jika BIP panjang terus-menerus berarti RAM rusak atau tidak terpasang dengan benar. Jika BIP panjang satu kali dan satu kali pendek, berarti permasalahan pada RAM atau motherboard. Jika BIP panjang satu kali dan dua kali BIP pendek, berarti VGA rusak atau tidak terpasang dengan benar. Jika BIP panjang satu kali dan dua kali pendek, berarti keyboard rusak atau tidak terpasang dengan benar. Jika BIP panjang satu kali dan 9 kali pendek, berarti BIOS-nya rusak atau bermasalah. Dan jika BIP pendek terus-menerus, berarti PSU rusak atau bermasalah. Yang terakhir ada Phoenix BIOS. Phoenix BIOS adalah BIOS yang dikembangkan dan diproduksi oleh Phoenix Technologies Inc. Untuk dapat masuk ke dalam setup Phoenix BIOS dilakukan dengan menekan tombol F2 pada saat proses startup. Kode BIP pada Phoenix BIOS agak berbeda. Tidak seperti yang lain, kode diatur menurut panjang pendeknya bunyi BIP. Pada Phoenix BIOS, kode diatur dengan jeda. Misalkan bunyi bip 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 bip. Nah, itu kodenya 212. Berikut penjelasan beberapa arti kode BIP yang muncul pada saat menyalakan komputer yang menggunakan Phoenix BIOS. Jika 114 berarti BIOS rusak. Dan jika rangkaiannya 121 berarti motherboard rusak. Terus jika rangkaiannya 131 berarti RAM rusak atau tidak terpasang dengan benar. Dan jika rangkaiannya itu 311 berarti motherboard rusak. Dan jika rangkaiannya 334 berarti VGA rusak dan atau tidak terpasang dengan benar. Nah, jika 1141 berarti kesalahan cache level 2. Jika kode BIP-nya itu 1223 berarti ROM BIOS checksum. Jika kode BIOS-nya 1311 berarti DRAM segarkan uji. Jika kode BIP-nya itu 1313 berarti keyboard controller uji. Jika kode BIP-nya 1341 berarti permasalahan pada RAM, yaitu kegagalan pada baris alamat XXXX gitu. Jika kode BIP-nya 1343 berarti permasalahan pada RAM juga, tetapi dia kegagalannya pada XXX IT data byte rendah dari bus memori. Jika kode BIP-nya 1411 permasalahan pada RAM juga, dan tapi ini dia kegagalannya pada alamat IT data byte tinggi dari bus memori.
Dan jika kode BIM-nya 2123, berarti ROM pemberitahuan hak cipta. Cara kerja BIOS dimulai dengan proses inisialisasi, di mana dalam proses ini kita bisa melihat jumlah memori yang terinstal, jenis harddisk, dan kapasitasnya. Kemudian akan mengecas device room lain seperti harddisk. Setelah semua tes komponen berhasil dilakukan, BIOS kemudian akan mencari lokasi booting device dan sistem operasi. Selanjutnya, apa itu booting? Booting adalah istilah yang dipakai untuk menyebutkan proses loading awal saat kita menghidupkan komputer. Proses tersebut bertujuan untuk memeriksa hardware dan memuat software sebelum komputer bisa digunakan. Langkah-langkah proses booting. Pertama, komputer dinyalakan melalui tombol power seperti yang biasa kita lakukan. Kedua, pengecekan power komputer. Pada proses ini power supply akan mengirimkan sinyal bahwa listrik yang dialirkan berjalan normal. Ketiga, CPU aktif. Jika power komputer normal, maka CPU akan otomatis aktif, yang kemudian dilanjutkan dengan memuat BIOS. Keempat, proses pengecekan hardware. BIOS akan melakukan pengecekan hardware. 5. Pemutaran driver. Semua driver komponen akan dimuat dan dijalankan. Keenam, kartu grafis dimuat. Pada proses ini kartu grafis akan otomatis berjalan dan proses boot akan ditampilkan secara visual. Ketujuh, pemutaran sistem operasi. BIOS akan memuat boot sektor untuk mencari sistem yang terinstal pada hardware. Kedelapan, loading sistem operasi. Loading awal proses pemuatan sistem operasi. Jika Anda pengguna Windows, Anda bisa melihat logonya pada proses ini. Kesembilan, proses selesai. Di sini user sudah bisa menggunakan komputer mereka. Selanjutnya, jenis booting. Cold booting adalah proses booting sewaktu komputer masih dalam keadaan mati. Ini yang terjadi ketika kita menyalakan komputer melalui tombol power. Warm booting adalah proses pengulangan booting ketika komputer sudah menyala. Contoh mudahnya ketika Anda melakukan restart. Selanjutnya, cara mengakses BIOS. Cara mengakses BIOS yaitu dengan menekan tombol power, kemudian menekan F2 atau F12 atau delete atau F1 atau Fn tambah F2 tergantung merek laptop atau PC Anda sebanyak 3 kali, kemudian lepas maka akan muncul BIOSnya. ROM dan NVRAM. ROM memiliki pengertian sebagai perangkat keras atau hardware yang dapat menyimpan data secara permanen. Sedangkan NVRAM adalah jenis RAM yang menyimpan data setelah daya perangkat host dimatikan. Selanjutnya, apa itu UEFI? UEFI atau singkatan dari Unified Extensible Firmware Interface adalah pembaruan teknologi terbaru dari BIOS yang berfungsi mengupdate fungsi BIOS yang sudah ketinggalan zaman. Awal mulanya UEFI muncul pada pertengahan tahun 1990-an, dimulai dari hadirnya standar EFI yang ada pada komputer server. Saat itu yang sudah menggunakan firmware EFI adalah perusahaan Intel dan HP. Hubungan BIOS dengan agama Islam. Di sini saya mengutip ayat Al-Quran Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ahwatun fa'aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudara itu,
dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat.